Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk di pelajaran keempat, yaitu dengan tema bersih itu sehat. Nah, anak-anak, apa sih perbedaan antara bersih dan suci? Ada yang tahu? Nah, bersih artinya itu bebas dari kotoran. Contohnya, baju kamu dikatakan bersih itu kalau tidak terkena tanah, kemudian tidak terkena tinta, tidak terkena tip ek, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dikatakan suci itu jika baju kamu itu tidak terkena kotoran hewan. Contohnya ada kotoran kucing, kotoran cicak, kotoran dan lain sebagainya. Yang penting itu berupa najis, nggih. Maka baju kamu itu dikatakan suci. Nah, bersuci itu juga disebut dengan toharoh. Toharoh itu suatu kegiatan bersuci dari hadas dan najis sehingga seseorang diperbolehkan melaksanakan suatu ibadah. Nah, sekarang kita akan pelajari juga perbedaan antara hadas dan najis. Nah, bersih dan suci itu dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas, ada juga bersih dari najis. Jadi antara hadas dan najis itu berbeda. Sekarang hadas dulu. Hadas adalah suatu keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang tidak boleh melaksanakan ibadah. Jadi keadaan diri kamu yang tidak suci, maka itu dinamakan dengan hadas. Selanjutnya macam-macam hadas. Di sini dibedakan menjadi dua, yaitu ada hadas kecil, kemudian ada hadas besar. Hadas kecil adalah sesuatu yang menjadikan seseorang harus berwudu atau tayamum. Artinya, kalau misalkan tidak ada air untuk berwudu, maka kamu boleh bersuci dengan tayamum. Tayamum itu apa, anak-anak? Iya, tayamum itu bersuci dengan menggunakan debu. Tapi kalau air yang untuk berwudu itu tidak ada. Kemudian hadas besar, suatu yang menjadikan seseorang tidak suci sehingga harus mandi terdahulu agar menjadi suci. Jadi kalau kamu terkena hadas kecil, maka kamu bersucinya dengan berwudu. Tapi kalau kamu sudah selesai hadas besar, maka bersucinya yaitu dengan mandi besar atau mandi janabah atau mandi wajib. Kemudian di sini ada contoh hadas kecil. Di antaranya yang pertama buang air kecil, buang air besar, kemudian buang angin atau kentut, maka itu dinamakan dengan hadas kecil. Adapun cara menghilangkan hadas kecil sudah Bu Afu jelaskan tadi, yaitu dengan cara berwudu atau tayamum. Berwudu itu artinya menggunakan air, tayamum artinya menggunakan debu. Selanjutnya contoh hadas besar. Di sini contohnya ada menstruasi atau haid bagi perempuan, kemudian nifas juga bagi perempuan, kemudian orang yang meninggal dunia dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Di antaranya ada yang mengeluarkan sperma, kemudian mimpi basah, maka itu termasuk ke dalam hadas besar. Adapun cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi wajib atau mandi janabah. Selanjutnya ada najis. Najis adalah sesuatu yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Kalau tadi hadas itu kan diri kita ya, yang menjadi penghalang kita untuk melaksanakan ibadah. Kalau najis itu sesuatu yang menghalangi kita. Jadi kalau najis datangnya dari luar, kalau hadas itu datangnya dari diri kita sendiri. Kemudian di sini ada 3 macam najis. Yang pertama najis mukhafafah atau najis ringan, yang kedua najis mutawasito atau najis sedang, kemudian najis mukhalado atau najis berat. Contoh najis yang ringan atau najis mukhafafah yaitu air kencing bayi yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu, ya. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan memercikan air pada tempat yang terkena najis. Itu untuk najis mukhafafah.
Kemudian ada najis mutawasito atau najis sedang. Contohnya ada darah, nanah, bangkai, dan lain sebagainya. Kemudian cara menyucikannya yaitu dengan mengalirkan air pada bagian yang terkena najis. Kalau tadi mukhafafah itu hanya dipercikan, kalau mutawasito itu dialiri sampai hilang najisnya. Kemudian najis mughalladho atau najis besar. Contohnya di sini ada air liur anjing. Cara mensucikannya yaitu dengan membasuh atau mencuci dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah yang suci atau pasir yang suci juga boleh. Ya anak-anak, sekiranya hanya itu untuk hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.